Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan masalah jihad dan berbakti kepada kedua orang tua, mana yang harus didahulukan? Maka Ibnu Hazm rahimahullah taala menjelaskan, beliau mengatakan gini, tidak boleh berjihad melainkan dengan izin dari kedua orang tua, kecuali apabila musuh sudah berada di tengah-tengah kaum muslimin, maka tidak perlu lagi meminta izin. Disebutkan dalam Al-Muhalla jilid ke-7 halaman 292. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala pada salah satu kitabnya Al-Mughni mengatakan bahwa izin itu harus didahulukan daripada jihad, kecuali bila sudah jelas wajibnya jihad dan musuh sudah berada di tengah-tengah kita, maka jihad lebih didahulukan. Para ulama membawakan beberapa hadis bahwa selama hukum jihad tersebut adalah fardu kifayah, maka berbakti kepada orang tua harus lebih didahulukan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan juga Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasta'dzanahu fil jihad. Ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya meminta izin untuk berjihad. Faqala ahayyun walidak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Ya, orang itu menjawab, iya, masih hidup. Qala fa fihima fajahid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah engkau berjihad, yaitu dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ini berjihad kepada kedua orang tua, yaitu dengan cara berbakti. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 3004 dan juga Imam Muslim nomor 2549 dan juga Imam Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dia berkata, aqbala rajulun ila nabiyillah sallallahu alaihi wasallam faqala ubayyi'uka 'ala al-hijrati wal jihad abtaghi al-ajr min Allah. Seseorang datang kepada Nabi Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia berkata, wahai Rasulullah, aku berbaiat kepadamu untuk hijrah dan jihad. Aku hendak mencari ganjaran, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Qala, fahal min walidayka ahadun hayyun? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah salah seorang dari kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am bal kilahuma. Maka orang tersebut menjawab, iya, bahkan keduanya masih hidup. Qala fatabtaghil ajra min Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah engkau hendak mencari ganjaran dari Allah? Qala na'am. Orang tersebut menjawab, iya, aku hendak mencari ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, farji ila walidayka fa ahsin suhbatahuma. Kembalilah, pulanglah kepada kedua orang tuamu, berbuat baiklah kepada keduanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2549. Dalam riwayat sahih yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i dikatakan, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'tu ubayyi'uka 'ala al-hijrah wa taraktu abawayya yabkiyan. Seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, aku akan berbaiat kepadamu untuk berhijrah dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Faqala irji' 'alaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kembalilah kepada kedua orang tuamu, lalu buatlah mereka berdua tertawa sebagaimana kamu telah membuat keduanya menangis.
Hadis ini sahih dari Abu Dawud rahimahullah taala dan juga An-Nasa'i, Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dengan sanad yang hasan dari Muawiyah bin Jahimah radhiyallahu anhuma, anna Jahimata radhiyallahu anhu jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah aradtu an aghzuwa wa qad ji'tu astashiruk. Jahimah radhiyallahu anhu datang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, aku ingin perang, aku ingin berperang, dan aku datang kepadamu untuk musyawarah, meminta nasihat. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal laka min ummin, apakah engkau memiliki ibu? Qala na'am, dia menjawab, iya, saya masih memiliki ibu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Maka hendaklah engkau tetap berbakti kepada ibumu, karena sesungguhnya surga itu berada di kedua telapak kakinya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan Al-Hakim, juga At-Tahawi di dalam Syarh Mushkil al-Athar dan juga Al-Baihaqi. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim dan penilaiannya disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Adapun hadis yang dengan lafaz al-jannatu tahta aqdamil ummahat, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu, ini hadisnya maudhu'. Hadisnya apa? Palsu. Silakan dilihat di silsilah al-ahadits ad-dha'ifah wal mawdu'ah karya Syekh Albani rahimahullah taala pada hadis nomor 593. Dan cukuplah hadis yang sahih tadi menjadi dalil fa innal jannata tahta rijlaiha, dan sesungguhnya surga itu berada di kedua telapak kaki ibu. Imam As-Sindi rahimahullah ta'ala menerangkan, surga di bawah kedua telapak kakinya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sesungguhnya bagianmu dari surga tidak akan engkau peroleh kecuali dengan keridhaan ibunya. Seolah-olah surga itu berada di bawah telapak kaki ibumu. Ia menguasainya, yakni engkau tidak akan masuk ke dalam surga kecuali dengan berbuat baik, berbakti kepada ibu. Wallahu ta'ala a'lam. Ini disebutkan dalam Hasyiah Sunan An-Nasa'i. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Mughni mengemukakan alasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh anak ini agar meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk ikut serta bersama beliau sallallahu alaihi wasallam dalam berjihad. Imam Ibnu Qudamah mengatakan bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu fardu ain yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Sedangkan jihad itu hukumnya fardu kifayah, yakni fardu kifayah. Apabila sudah dilakukan oleh salah seorang atau salah suatu kelompok, maka sudah gugur bagi yang lainnya. Tidak harus semua kaum muslimin dan muslimah melaksanakan hal tersebut. Sedangkan fardu ain itu lebih didahulukan daripada fardu kifayah. Wallahu ta'ala a'lam.